Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak dan diharap kalian semua sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini meneruskan yang kemarin. Yang sekarang kita meneruskan yaitu tentang kemiringan persamaan garis lurus nih. Di halamannya halaman 149. Kemiringan atau yang biasa kita sebut gradien. Ya, kita bahas gradien sekarang. Bagaimana cara cari gradien? Ada beberapa cara. Nanti kita sumbernya nggak pakai buku paket aja ini kali ini. Kita tambahi dari internet ada nanti. Yang pertama, gradien atau kemiringan itu ada perubahan panjang sisi tegak berdirinya dibagi dengan sisi yang mendatar horizontal yang tidur. Contohnya kayak gini, Rek. Jadi yang pertama itu ada cara menentukannya pakai gambar, terus pakai titik juga bisa, pakai 2 titik bisa, pakai kayak gini, persamaan juga bisa. Yang paling gampang persamaan. Kalau persamaan kayak gini gampang ini langsung. Y sama dengan 2x, jelas gradiennya 2. Pokoknya kalau Y nya udah sendirian, gradiennya yang nempel sama X nya kayak gitu. Kalau nyari di gambarnya, nah titiknya mana yang ini kan ya, di sini titiknya. Kalau Y nya 1 berarti kalau X nya 1, 2 kali 1 sama dengan 2, Y nya berarti 2. Kalau X nya 1, Y nya 2, yang ini yang dimaksud titik ini. Caranya gimana? Dari 0,0 kita ngukurnya yang berdiri bagi yang tidur. Berarti kita naik dulu berapa? 1, 2. Habis itu ke kanan 1. Berarti nanti gradiennya 2/1. Salah ini ya. Harusnya 2. 2 bagi 1 itu 2. Selanjutnya, Y sama dengan min 2x. Oh, kalau min berarti gradiennya min juga ini. Gradiennya berarti nanti min 2. Kita buktikan. Titiknya yang ini ya. Kita sekarang ke atas dulu. 1, 2. Berarti 2 positif dibagi ke kiri negatif 1. Lompatnya 1. Berarti gradiennya 2 dibagi min 1. Berarti min 2. Jadi kalau garisnya gini, miringnya kayak gitu, berarti dia positif. Kalau yang kedua nih, miringnya ke kiri ini, berarti dia negatif gradiennya. Seperti itu. Tak campur sama yang di internet. Nah, yang kayak tadi, kalau miringnya ke kanan gini nih, doyongnya gini, dia positif. Kalau doyongnya ke sini, ke kiri, dia negatif. Pak, kalau tidur kayak gini gimana? Dia ketinggiannya ada, tapi miringnya dia 0. Berapapun kalau dibagi 0 nanti pasti bentar. Ketinggiannya bukan. Ketinggiannya dia 0 malah. Kan soalnya tidur gini ya. Dia nggak ada kemiringan. Dari titik ini dia miringnya yang bisa kemana-mana ini. Posisinya dia tidur, berarti ketinggiannya dia 0. Dari titik ini kan dia datar semua, nggak ada ketinggian yang melompat. Datar semua, ketinggiannya sama semua. Ketinggiannya 0, nyampingnya, nganannya, ngirinya bisa panjang. Nah, seandainya nganannya bisa 5. 0 bagi 5 tetap 0.
Seandainya miringnya pakai 3 Pak, ya sama aja. Ke kanannya 3, ya 0 bagi 3 ya 0. Ke kirinya min 1 Pak, 0 bagi min 1 ya 0. Berapapun, kalau 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Berbeda dengan yang berdiri gini. Dia ketinggiannya banyak, ini bisa ketinggian sampai 5 seandainya. Dibaginya ke kanan ke kirinya dia 0. Berapapun kalau bagi 0 dia nggak terbatas. Nah, ini M-nya nggak terbatas infinity. Yang dimaksud yang tadi ini ya, condong ke kanan, condong ke kiri. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Setelah itu sekalian udah tak terangin di sini semua udah. Kalau yang pertama ini di sana, kalau pakai persamaan Y sama dengan MX plus C, selama Y nya dia sendirian udah Y sama dengan gradiennya itu nempel sama yang X, nggak peduli C nya berapa. Jadi yang nempel sama X itu gradiennya. Tapi kalau masih gabung kayak gini, Y nya kan ini nggak sendirian, ada seandainya B ini angka, A ini juga angka, kan nggak sendirian. Seandainya 2X plus 3 Y plus 5 sama dengan 0 seandainya kayak gitu. Kalau dia nggak sendirian kayak gini, pakai yang ini, gradien atau M sama dengan min A per B. Min A nya berapa? Seandainya 2 tadi, B nya berapa? B nya 3, berarti min 2 per 3 kayak gitu ya. Ada dua cara ya kalau yang persamaan. Kalau Y nya sendirian enak, yang nempel sama X gitu langsung gradien. Tapi kalau bentuknya yang kayak gini harus pakai min A per B, yang nempel sama X dibagi yang nempel sama Y. Cara menentukan gradien dari dua titik yang diketahui ini pakai, pokoknya intinya Y per X ya. Ini contohnya seandainya pakai kayak gini sama aja nih. Seandainya yang kiri kita pakai yang merah, condong ke kanan. Titik yang pertama seandainya kita pakai yang ini, titik yang ini posisinya dia berarti 0,2. Yang ini 1 2 3 3,2 3 4 5 6 3,6. Cara nyarinya gimana Pak? Y nya dulu, Y nya kurangin. Seandainya yang atas kurang yang bawah, berarti 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2 4 per X nya sekarang. X nya yang sini berapa? 3 ya. 3 kurangi 0, 3 kurangi 0 ya 3, berarti kemiringannya 4 per 3 kayak gitu. Apakah sama dengan cara yang gambar? Kita buktikan. Berarti dia ke atas berapa? 1 2 3 4. Ke kanan berapa? 1 2 3 4 per 3 juga sama. Jadi ya sama caranya. Ini bisa pakai gitu caranya ya. Tadi pakai gambar udah, pakai persamaan udah, ada dua ya. Ada persamaan langsung Y sama dengan, ada yang X sama Y nya gabung. Habis itu pakai dua titik barusan udah. Pakai 0,0 malah gampang tadi. Sekarang kita lanjut ke sifat gradien, 2 garis. Lah kalau gini gimana Pak? Lah ada 2 garis berjajaran, kemiringannya sama. Persamaannya pasti beda, tapi kemiringannya dia sama. Apakah gradiennya sama? Pasti sama. Kalau sejajar namanya, dia pasti sama, pasti sama. Tapi kalau tegak lurus kayak gini, membentuk siku-siku, dia pasti kebalikannya. Kalau dikalikan negatif 1. Contohnya gimana yang tegak lurus? Bentar, yang tegak lurus tak cariin dulu ya. Oh nggak ada nih, nggak ada kan. Yang tegak lurus gini aja wes. Kalau seandainya kemiringannya yang G ini katakanlah 2 per 3, berarti yang H ini kebalikannya. 2 per 3 dibalik jadi 3 per 2.
Tapi karena ini positif, berarti yang H juga harus jadi negatif. Kalau G-nya 2/3, jadi hanya min 3/2. Waliannya, kebalikannya. 2/3 jadi nih min 3/2. Angkanya dibalik, satunya positif, satunya jadi negatif. Intinya kayak gitu. Kalau dikalikan, dia menghasilkan negatif 1. Ada contoh soalnya nih. Sebuah tangga bersandar pada tembok seperti gambar, kemiringannya berapa? Nah, caranya gimana? Yang berdiri dibagi yang tidur. Yang berdirinya kita nggak tahu, berarti kita harus pakai Pitagoras. 10, 6, triple Pitagorasnya pasangannya 8. Berarti 8 dibagi 6, 8/6, atau kalau sederhanain 4/3, bukan Pitagorasnya 8 ya. Nah, naiknya 8, ke kanannya 6. Pak, ini negatif Pak, ke kiri. Iya, kalau kamu pakai ke kiri. Atau kalau dari sini apakah sama? Turun 8, negatif 8, ke kiri 6, negatif 6, negatif 8 per negatif 6, sama-sama negatif, jadi positif juga. Dibagi 2 jadi net, 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3, 4/3, sama aja. Yang kedua, gradiennya 2 titik seperti yang tadi tak contohin ya. Y per X pokoknya. 7 dikurangi 3 4, 5 kurangi 1 juga 4, berarti 4/4, atau gradiennya jadi 1 langsung. Nah, kayak gitu caranya. Materinya dari Pak Dendi sekian, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan langsung aja kita bisa hubungi di kolom komentar, atau di YouTube-nya juga boleh komen. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Udah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.